Halo Sobat Bima, selamat datang di Bimbingan Alumni. Kembali lagi dengan aku, Kayu, tutor literasi bahasa Indonesia. Nah, pada kesempatan kali ini, kita mau belajar soal latihan literasi bahasa Indonesia UTBK SNBT. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita lihat soalnya. Let's go! Soal yang pertama. Oke, di sini kita sudah disajikan dengan teks 1 dan teks 2. Tapi kita langsung saja ke soalnya dulu. Nah, di sini pertanyaannya adalah hubungan antara teks 1 dan teks 2 berisi tentang apa? Jadi, mau nggak mau kita harus baca dulu nih. Apa yang dijelaskan di teks 1 dan apa yang dijelaskan di teks 2. Kita kembali lagi ke teksnya. Kita coba membaca cepat. Perusahaan teknologi terkemuka XYZ telah mengumumkan peluncuran smartphone terbarunya. Nah, berarti teks 1 membahas tentang peluncuran smartphone baru. Di mana di sini menghadirkan fitur-fitur yang inovatif. Nah, smartphone ini dilengkapi dengan teknologi kecerdasan buatan atau yang sering kita kenal AI, yang memungkinkan pengguna untuk melakukan tugas sehari-hari dengan lebih efisien. Nah, adanya peluncuran ini berharap agar kita konsumen itu bisa meningkatkan pengalaman pengguna dalam menggunakan smartphone. Jadi, kurang lebih di teks 1 ini membahas terkait peluncuran smartphone terbaru untuk meningkatkan pengalaman pengguna dalam menggunakan smartphone. Oke, kita berlanjut nih ke teks 2. Di sini ada perkembangan teknologi 5G. Nah, di sini pembahasannya adalah teknologi yang lebih cepat, yaitu 5G. Semakin melaju dengan pesat dan diperkirakan akan membawa resolusi dalam konektivitas internet. Teknologi 5G menjanjikan kecepatan internet yang jauh lebih tinggi, latensi yang rendah, dan kapasitas yang lebih besar. Hal ini memungkinkan pengguna untuk mengakses konten digital seperti streaming dan lain sebagainya. Nah, selain itu, teknologi 5G ini juga akan mempercepat adopsi IoT yang akan menghubungkan jaringan perangkat yang lebih luas, mulai dari mobil otonom hingga kota pintar. Dengan kemampuannya untuk memberikan konektivitas yang lebih cepat dan handal, teknologi 5G ini di sini diharapkan dapat mengubah cara kita berinteraksi dengan dunia digital karena semua serba dimudahkan dengan adanya teknologi baru 5G ini. Oke, dari 2 teks ini kita sudah mengantongi nih apa yang jadi keutamaan di teks 1 dan apa yang sedang dibahas di teks 2. Sekarang kita ke jawabannya, opsi jawabannya. Yang A, peluncuran smartphone terbaru dan perkembangan teknologi 5G. Oke, ini sesuai ya. Tadi di bahasan yang A itu membahas tentang peluncuran smartphone terbaru, lalu yang teks 2 5G, teknologi terbaru 5G. Kita centang dulu. Lalu yang kedua, perkembangan teknologi dalam meningkatkan pengalaman pengguna dan konektivitas. Ini juga masuk, karena yang kita tahu di kalimat pertama, di kalimat terakhir, meningkatkan pengalaman pengguna dan menggunakan smartphone. Sedangkan di teks 2, ini menunjukkan konektivitas juga, karena dia membahas tentang 5G atau teknologi yang sangat cepat. Jadi untuk opsi B, kita centang juga. Lalu yang C, perusahaan XYZ fokus pada inovasi dan pengembangan teknologi terbaru dalam industri smartphone. Ini XYZ. Coba kita lihat. Nah, di sini hanya membahas di teks 1. Teks 2 tidak berhubungan dengan perusahaan XYZ. Jadi di sini salahnya. Jadi untuk C belum kita pilih. Lalu yang D, perkembangan teknologi 5G memberikan dampak besar dalam konektivitas internet dan pengalaman pengguna. Nah, di sini pun hanya meng-highlight tentang
teknologi 5G aja. Berarti dia fokusnya hanya di teks 2. Sedangkan di sini soalnya kita disuruh untuk mencari hubungan antara teks 1 dan teks 2. Lalu yang E, pengguna memiliki akses yang lebih cepat dan handal ke konten digital serta adopsi IoT yang lebih luas akan membawa perubahan dalam kehidupan sehari-hari. Ini juga fokusnya ke teks 2 karena dia sepenuhnya membahas tentang konektivitas. Nah, di sini kita disajikan dengan opsi A dan B. Nah, di sini kita tinggal milih nih. A. Peluncuran smartphone baru, terbaru, dan perkembangan teknologi 5G. Kita versuskan dengan perkembangan teknologi dalam meningkatkan pengalaman pengguna dan konektivitas. Oke, kalau kita yang A, peluncuran smartphone baru dan perkembangan teknologi 5G, ini sebenarnya benar. Tapi apa korelasi dari teks 1 dan teks 2 dalam hal ini? Nah, jadi kita harus mencari hubungannya, bukan hanya menyebutkan apa yang dibahas di teks 1 dan apa yang dibahas di teks 2. Tapi kita disuruh untuk menghubungkan. Jadi, kalau untuk opsi A ini sebenarnya hanya menyebutkan. Maka jawaban yang benar adalah yang B, di mana perkembangan teknologi dalam meningkatkan pengalaman pengguna dan konektivitas itu perlu. Jadi ada keterkaitan bahwa perkembangan teknologi itu selain meningkatkan pengalaman pengguna juga dibutuhkan konektivitas. Jadi jawabannya adalah yang B. Soal yang kedua. Oke, seperti biasa kita langsung ke soalnya terlebih dahulu. Nah, di sini pertanyaannya adalah pesan moral berdasarkan cerpen tersebut adalah. Nah, di sini pertanyaannya adalah pesan moral. Pesan moral itu kurang lebih sama dengan amanat. Jadi kita disuruh untuk mencari sesuatu yang bisa kita contoh atau bisa kita jadikan pelajaran. Nah, berarti mau nggak mau kita harus baca dulu dong teksnya. Kita kembali ke teksnya. Kita coba baca cepat. Suatu hari, Mia, seorang gadis berusia 10 tahun, memutuskan untuk menjelajahi taman terdekat yang kabarnya memiliki keajaiban tersendiri. Dengan membawa bekal dan peta, Mia berangkat sendirian menuju taman ajaib. Oke, ini masih seputar perjalanannya si Mia menuju ke tempat yang bisa dikatakan taman ajaib katanya. Tapi di sana dia menemukan apa? Nah, coba kita langsung ke sini. Saat Mia berjalan menjelajahi taman, tiba-tiba ia melihat jembatan kecil yang mengarah ke pulau kecil di tengah danau. Mia merasa penasaran dan memutuskan untuk menyeberang. Setelah melewati jembatan, ia merasa seperti terlempar ke dalam dunia yang sepenuhnya baru. Di pulau kecil tersebut, Mia bertemu dengan makhluk-makhluk ajaib. Ada peri-peri kecil, kemudian ada rusa-rusa, bahkan ada seekor naga kecil yang mengembangkan sayapnya. Mia terpesona dengan keajaiban yang ada di hadapannya. Jadi di teks ini kita baru disajikan apa yang dia lihat, lalu apa yang dia lakukan di sana. Nah, di paragraf selanjutnya nih, Mia menghabiskan waktu di pulau kecil, bermain dan berbicara dengan makhluk-makhluk kecil ajaib. Mereka menceritakan kisah-kisah menakjubkan dan mengajarkan Mia tentang keindahan alam serta pentingnya menjaga kelestariannya. Nah, di sini kita highlight dulu. Ini bisa jadi pesan moral yang kita ambil. Setelah beberapa saat, Mia merasa sudah waktunya untuk pulang. Dengan berat hati, ia meninggalkan pulau kecil dan semangat baru untuk menjaga di pulau kecil dan kembali melewati jembatan. Ketika ia keluar dari taman, Mia menyadari bahwa pengalaman di taman ajaib, nah di sini, telah memberinya semangat baru untuk menjaga alam dan keindahan di sekitarnya. Dengan penuh keajaiban dalam hatinya, Mia pulang dengan membawa kenangan tak terlupakan dari petualangan di taman ajaib.
Ia berjanji untuk merawat alam dan menghargai keindahan di sekitarnya, serta berbagi cerita tentang keajaiban yang ia temui kepada teman-temannya. Nah, dari yang sudah aku garis bawahi ini, bisa kita tarik kesimpulan atau ada something yang bisa kita jadikan pelajaran. Tinggal kita memilih nih di opsi yang sudah disajikan, yaitu antara A sampai E. Tanggung jawab kita sebagai manusia untuk merawat dan melindungi lingkungan tempat hidup kita. Ini benar, ada korelasinya untuk menjaga kelestarian dan keindahan alam kita. Lalu yang B, belajar mencintai alam karena itu sama halnya dengan menjaga milik Tuhan. Belajar mencintai alamnya betul, tapi dari teks yang disajikan mulai dari kalimat pertama sampai kalimat akhir tidak menyinggung menjaga milik Tuhan. Jadi Tuhan di sini tuh tidak ternotis sama sekali. Jadi belum bisa kita ambil pesan moralnya. Lalu yang C, bumi menyediakan cukup untuk memenuhi kebutuhan setiap manusia, namun tidak keserakahan setiap manusia. Nah, ini juga benar pesan moral, tapi apakah hal ini ternotis di teks tersebut? Tidak, karena di sini tidak menjelaskan sama sekali terkait keserakahan manusia. Jadi jawabannya salah. Lalu yang D, pengalaman dan pembelajaran berharga harus disimpan di dalam hati. Ini bisa jadi tapi terlalu general. Yang harus disimpan tuh yang seperti apa, pengalaman seperti apa sih yang ada. Nah, ini masih terlalu general. Lalu yang E, tidak ada sesuatu yang lebih indah dibandingkan dengan keasrian lingkungan. Nah, di sini pun tidak membahas tentang something yang sangat luar biasa terkait keasrian lingkungan. Jadi di sini juga belum bisa kita ambil sebagai jawaban. Jadi jawaban yang tepat adalah yang A, tanggung jawab kita sebagai manusia untuk merawat dan melindungi lingkungan tempat kita hidup. Soal nomor 3. Oke, di sini seperti biasa kita langsung ke soalnya dulu. Nah, pertanyaannya adalah sudut pandang berdasarkan kutipan cerpen tersebut. Nah, ini tuh di sini, di teks ini menggunakan sudut pandang orang keberapa sih? Nah, kalau kita lihat nih, dari awal kita sudah menemukan ada kata Mia. Nah, di sini juga ada Mia lagi. Ini ada Mia, di sini ada Ia. Oke, kita sudah bisa menarik kesimpulan nih. Sudut pandang apa sih yang dipakai di teks ini? Sekarang kita ke jawabannya. Ini sekaligus buat ngasih informasi ke teman-teman yang mungkin masih bingung apa sih sudut pandang orang pertama, kedua, ketiga campuran. Nah, yang A, sudut pandang orang pertama atau tokoh utama. Biasanya dia itu menggunakan kata ganti aku, kemudian saya. Nah, ini adalah sudut pandang orang pertama. Sedangkan di sini dia menggunakan nama asli atau nama tokoh, yaitu Mia. Jadi untuk A jelas banget jawabannya bukan. Lalu yang B, sudut pandang orang pertama tokoh sampingan. Nah, sebenarnya kalau untuk tokoh sampingan ini penggunaannya sama, aku dan saya. Tapi ada tapinya nih. Tetapi bukan tokoh utama, melainkan sampingan atau tokoh sampingan. Nah, jadi tetap menggunakan aku saya, tapi POV-nya adalah dia bukan tokoh utama. Orangnya itu aku dan saya. Cuma dia bukan dijadikan sebagai tokoh utama, tapi tokoh yang lain, tokoh sampingannya saja. Ini bukan. Lalu, sudut pandang orang kedua. Nah, kalau orang kedua dia menggunakan
kamu, engkau. Nah, ini biasanya adalah sudut pandang orang kedua, sedangkan di teks ini tidak ada. Kemudian sudut pandang orang ketiga. Dia biasanya menggunakan nama tokoh atau nama orang. Kemudian kata ganti orang ketiga yaitu ia. Nah, di sini tadi jelas banget kan, ada nama orang yaitu Mia. Kemudian ada kata gantinya yaitu iya. Jadi jelas banget jawabannya adalah yang D. Oke, sekarang yang E. Sudut pandang campuran. Namanya aja campuran, berarti dia menggunakan pertama, bisa kedua, dan bisa ketiga. Jadi dia bisa menggunakan aku dan dia, atau iya, atau menggunakan nama orang dan aku. Jadi dia tidak konsisten, penggunaan sudut pandangnya itu bisa berbeda-beda, tidak hanya satu saja. Nah, di sini berhubung kita hanya menggunakan satu jenis sudut pandang, yaitu nama dan kata ganti orang ketiga yaitu ia, maka jawaban yang tepat adalah yang D, sudut pandang orang ketiga. Soal yang keempat. Seperti biasa, kita langsung ke soalnya terlebih dahulu. Nah, di sini kita disuruh untuk mencari kalimat opini. Kalimat yang merupakan opini adalah kalimat nomor 23514. Jadi kita langsung ke kalimat yang memang ditujukan, yaitu 1 sampai 5. Tapi sebelum itu kita harus merecall dulu apa itu kalimat opini, atau minimal syarat-syarat yang memenuhi bahwa kalimat tersebut masuknya adalah ke kalimat opini. Karena kalau kita belajar kalimat opini biasanya disertakan juga dengan lawannya, yaitu kalimat fakta. Kalimat opini, jelas yang pertama adalah subjektif. Karena dia hanya omongan seseorang, tidak ada seseorang atau sekelompok orang atau instansi atau komunitas yang bisa menjamin bahwa yang dikeluarkan adalah statement yang benar. Oke, subjektif. Kemudian dia tidak dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian subjektif, tidak dapat dipertanggungjawabkan, belum terjadi. Nah, ini adalah 3 hal yang harus kita pahami bahwa kalimat opini itu yang pasti dia adalah subjektif. Kemudian tidak dapat dipertanggungjawabkan itu belum tentu keasliannya, belum tentu datanya itu fakta. Kemudian belum terjadi. Sekarang kita lihat di kalimat 1 sampai 5. Jelang bulan Ramadan, sejumlah kebutuhan pokok di wilayah Malang Raya, Jawa Timur terus mengalami kenaikan. Oke, berarti dia menyorot di daerah itu, di daerah Malang khususnya mengalami kenaikan. Salah satunya adalah harga telur dan daging ayam potong. Harga telur menembus 20.000 per kilo. Sedangkan harga daging ayam potong mencapai 29.400 per kilo. Nah, di sini kita langsung menemukan kalimat opininya di mana banyak kemungkinan harga akan terus naik jelang Ramadan. Nah, ini udah jelas banget ya, banyak kemungkinan. Ini belum terjadi. Dan yang pasti dia adalah asumsi. Jadi asumsi itu pasti akan selalu berubah melihat kondisi terbaru. Jadi jelas banget untuk soal ini kita langsung sudah menyimpulkan kalimat 4 adalah kalimat opini dari kata banyak kemungkinan.
Jadi jawaban yang tepat adalah yang E, kalimat 4. Bagaimana Sobat Bima? Sudah mulai paham kan? Kira-kira habis ini kita mau bahas soal apa lagi ya? Boleh banget nih tulis komen di bawah ini. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian. Dan juga nyalakan notifikasinya biar kalian nggak ketinggalan video terbaru dari kita. Bimbingan alumni, yakin bisa, pasti bisa!